Ada apa? Bilang aja. Aku kesini buat nanya kamu pertanyaan terakhir secara resmi. Antara kita berdua beneran gak ada kemungkinan sama sekali? Aku pulang dulu. Wei. Karena kamu nanya aku dengan serius hari ini. Aku bakal jawab dengan serius juga. Sebenarnya selama ini aku selalu nganggep kamu sebagai adik. Aku nggak pernah kepikiran buat punya hubungan. Atau kemungkinan pacaran sama kamu. Maaf banget ya. Dulu aku bilang bakal nikahin kamu pas kamu balik dari Jepang. Itu cuma bercanda doang. Aku cuma mau kamu fokus belajar aja. Gak nyangka kamu nanggapin serius. Nah, sekarang aku lega. Lewat kejadian penculikan ini, aku jadi lihat Lin Meiya dengan cara yang berbeda. Aku baru sadar dia itu orang yang sangat-sangat baik. Dia cocok banget sama kamu. Dibandingin sama dia, aku kayaknya cuma bisa jadi beban buat kamu. Aku malu banget. Jadi mulai sekarang, aku nggak bakal nganggep dia sebagai saingan lagi. Awalnya aku khawatir, jangan-jangan kamu beneran ada perasaan dikit ke aku. Aku bakal nggak bisa nahan diri dan beneran jadian sama kamu. Nggak peduli Lin Meiya gimana. Wah Li Wei, semalam aja udah jadi dewasa. Mulai sekarang kamu adik kandung aku, ada apa-apa bilang aja ke kakak. Aku ada apa sih? Sekarang aku merasa sangat beruntung bisa mencuci piring di toko lama keluarga. Benar-benar suatu kebahagiaan yang besar. Tapi kamu... Aku kenapa? Aku bisa melihatnya. Kali ini kamu serius banget sama Lin Meiya. Tapi pernahkah kamu berpikir, dengan latar belakang keluarga dan status Lin Meiya, apa ayahmu akan setuju dengan hubungan kalian? Setuju atau tidak, aku akan tetap bersamanya. Kali ini aku tidak akan menyerah. Aku dukung kamu. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Aku pasti akan membantumu. Tepat sebelum kamu datang. Dia bilang akan menemuiku. Tapi sampai sekarang dia belum datang. Oke, aku pergi dulu. Semoga berhasil. Maya, Paman Xiaoli. perlu aku menyiramkan air dingin untukmu? Paman Xiaoli. Jika dua orang akhirnya tidak bisa bersama, apakah sebaiknya dari awal? Jangan buang-buang waktu satu sama lain. Dan perasaan. Maya, dalam hidup ini, apakah hasil akhir begitu penting? Kita semua tahu, akhir dari setiap orang adalah kematian. Tapi kenapa kita masih hidup dengan begitu bersemangat? Karena prosesnya indah. Dan bagaimana kamu tahu? Akhirnya pasti tidak baik? Maya, jika kamu tidak mencintainya, lebih baik katakan secepatnya. Jika kamu mencintainya, maka berjuanglah bersamanya. Benar kan? Meskipun akhirnya berpisah, pasti akan ada pria yang sama baiknya, yang mencintaimu. Terima kasih, Paman Xiaoli. Kalau begitu aku pergi dulu. Mau turun menemuinya? Aku mau menemui seseorang dulu.
Bukannya kamu mau menemuiku? Mana orangnya? Aku takut akan menyesal, jadi aku memutuskan untuk menemuinya. Semangat! Ruona, Aku bukan Ruona. Kamu. Xiaojia. Kamu adalah putri kesayanganku. Xiaojia? Siapa namaku? Duruoya. Kenapa kamu membuangku? Karena aku tidak punya uang untuk mengobatimu. Lalu membuangku.
Aku adalah putrimu. Apa masalahnya kalau aku sakit? Aku tidak takut menderita, aku juga tidak takut sakit. Bahkan jika aku mati hari ini, aku ingin mati dalam pelukan ibuku. Bukan di panti asuhan. Waktu kecil, setiap hari, aku berdiri di depan jendela panti asuhan, menatap pintu gerbangnya. Setiap hari aku menunggumu. Setiap hari aku menunggumu untuk menjemputku pulang. Kamu pergi kemana? Kamu tahu tidak, saat aku sakit, aku sangat kesakitan. Aku sangat kesakitan. Hanya guru yang memelukku. Aku hanya berpikir, sekarang ibuku yang memelukku. Kalau ibuku memelukku, aku tidak akan kesakitan lagi. Aku hanya bisa membayangkannya. Setiap hari aku bertahan seperti ini. Syukurlah Tuhan mengasihaniku, memberikanku seorang ayah yang menyayangiku. Dia rela berkorban segalanya, mengantarku untuk operasi, menyembuhkan penyakitku. Seumur hidupnya dia tidak pernah menikah, berperan sebagai ayah sekaligus ibu, dan memberikanku pendidikan yang baik. Siapa namanya? Aku akan pulang untuk menemuinya. Berterima kasih padanya. Namanya Lin Siguo. Bagaimana bisa dia? Dia yang mengangkatmu. Kamu kenal Lin Siguo? Ayahku mengenalmu. Jangan salahkan dia. Dia pasti takut kamu menyimpan dendam. Dia adalah teman sekampungku yang selalu menyukaiku. Tapi soal perasaan, tidak bisa dipaksakan. Kamu adalah ayahku, wanita yang selalu kutunggu. Aku benar-benar tidak menyangka dia ternyata menemukanmu dan membesarkanmu. Lalu siapa ayah kandungku? Di mana ayah kandungku? Kenapa dalam ingatanku dia tidak pernah muncul? Ayah kandungku, apakah dia masih hidup? Kamu kenapa? Zayao, Mama minta maaf padamu. Kamu kenapa? Maaf, aku tidak akan tanya lagi. Kamu kenapa? Aku tidak akan tanya lagi, aku tidak akan tanya lagi. Aku tidak akan tanya lagi, maaf, aku tidak akan tanya lagi. Ada dokter tidak? Ada orang tidak? Ada dokter tidak? Maaf, aku tidak akan tanya lagi. Ada dokter tidak? Maaf. Ada yang bisa bantu aku tidak? Ada dokter tidak? Tenang saja.
Sudah tidak apa-apa. Tadikah Hedja? Pindahkan dia ke kamar yang lebih baik. Password kartu ini adalah ulang tahunku. Juga ulang tahunmu. 1 juta dari Lidong. Selain untuk bayar utang, masih ada sisa. Itu uang Paman Xiaoli, ini milikku. Meski uang di kartu tidak banyak, tapi ini adalah ungkapan hatiku. Tolong terima dengan lapang dada. Jangan tolak aku. Sejak kapan dia begini? Sudah 10 tahun. Ada yang bantu merawatnya? 10 tahun ini. Bagaimana kamu melewatinya? Putus sekolah. Bantu mama jualan di warungnya. Lalu warungnya bangkrut. Benar-benar tidak ada uang untuk berobat. Aku pernah mencuri. Menopor, merempak. Akhirnya tidak ada jalan lain. Aku mulai meminjam uang dari rentenir. Karena tidak bisa melunasi utang rentenir, aku membawanya kabur dari penagih utang. Akhirnya bersembunyi di sini. Setelah sampai sini, aku terlibat perkelahian. Lalu masuk penjara. Baru keluar beberapa waktu lalu. Selama 10 tahun ini, dia hanya sesekali sadar dan mengenaliku. Sebagian besar waktu, dia hanya menatapku sambil memanggil namamu. Ayo pulang ke Indonesia bersamaku. Di sana ada fasilitas medis yang lebih baik. Kita rawat dia bersama. Baik. Setelah urusanku selesai di sini, kami akan pulang menemuimu. Kok kamu bisa datang? Aku ingin menemanimu. Tapi aku hanya tahu rumah sakitnya, tidak tahu kamarnya. Jadi terpaksa menunggumu di sini. Sudah ketemu. Bagaimana kalau aku temani kamu di sini sebentar? Sudah keluar. Ayah, ibu. Sudah keluar.
Sepertinya aku tidak jadi ikut makan di rumah kalian. Ini kan acara keluarga, aku orang luar, tidak pantas. Orang luar apaan sih? Dengar ya, sekarang kamu adalah keluarga bagi kami semua. Lihat saja, kamu menyelamatkan Li Weiwei. Lalu kembaranmu menyelamatkan kami di Thailand. Kalau bukan karena dia, kami pasti tidak selamat. Jadi posisimu sekarang sangat penting. Sangat tidak tergantikan. Benar kan? Aduh, baru sekarang aku sadar. Lin Meya itu benar-benar idolaku. Waktu aku demam tinggi, para bajingan itu tidak memberi obat. Bahkan seteguk air pun tidak. Lin Meya duduk di sebelahku, seperti ini. Terus memijat tanganku, katanya bisa turunkan demam. Dan tahukah kamu? Aku benar-benar sembuh. Semua berkat Lin Meya. Kalau tidak, yang pulang mungkin Li Weiwei yang sudah tidak waras. Jangan ngawur. Tanya saja kakakku kalau tidak percaya. Kak, menurutmu apa yang aku bilang benar enggak? Weiwei selalu benar. Dan untung dulu kamu nggak nikah sama kakak Ourui. Ayah ibu, kalian nggak tahu. Kakak Ourui ternyata pacaran sama si Chenze itu. Tadi di bandara, kalian nggak lihat betapa mesra mereka berdua. Sangge Keralauyuan. Ada satu hal lagi yang kalian nggak tahu. Chenze itu sebelumnya pacarnya Lin Meya. Aku rasa karena kakak Ourui, Chenze akhirnya putus sama Lin Meya. Brengsek. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Manja. Tadi, di depan banyak orang, kamu datang memelukku. Apa nggak apa-apa? Apa yang nggak apa-apa? Aku mau semua orang tahu, kamu adalah pacarku. Orang yang akan kuserahkan hidupku. Lagi pula, pergi ke Asia Tenggara untuk menyelamatkan mereka, sangat berbahaya. Kamu sampai terluka. Kamu adalah penyelamat mereka semua. Kamu tahu nggak? Putri baikmu. Di depan orang tua Lidong, dia bersama si Chenze itu. Kayak nempel ayah. Nggak tahu malu. Putri baikku. Lalu putra baikmu? Lihat tadi di bandara. Dorong troli, bala koper. Kayak asistennya Lin Meya ayah. Kamu malah mengundangnya makan di rumah. Apa yang ada di pikiranmu? Terima kasih. Pak, makanan akan dihidangkan sekitar 10 menit lagi. Xiaochen. Director. Masalah Ouyang. Kamu nggak dendam, malah pergi ke Thailand untuk membantu menyelesaikannya. Aku mewakili keluarga Ou mengucapkan terima kasih. Terlalu sungkan, Direktur. Legipula. Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu sendirian melawan si bos penculik itu. Sampai terluka, dan memastikan uang tebusan. Nggak jatuh ke tangan penculik, bilang nggak ngapa-ngapain. Iya ya kan, ayah? Jasamu besar sekali. Mungkin Lin Meya lebih cocok sama Durwona. Kalau bukan karena mereka bertemu di Thailand, saudara kembarnya yang menyelamatkan kita, kita mungkin sudah mati di sana. Dan dalam situasi yang sangat berbahaya itu, Lin Meya tetap tenang. Dan berhasil menurunkan demam Li Weiwei. Dialah yang paling berjasa. Kebetulan yang aneh ya. Ibu, benar-benar kebetulan, dia punya saudara kembar. Yang wajahnya persis sama dengannya. Ini aneh. Bukankah kamu yatim piatu? Ibu, Saat ke Thailand kali ini, tiba-tiba menemukan keluarga. Kalau begitu kasus penculikan di Thailand ini,
Bukan kamu yang merencanakan, kan? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Ini keterlaluan. Chenja. Ku dengar kamu dan Lin Meiya sejak kecil dari panti asuhan yang sama. Jah? Apakah karena dia kenal Yan Yang, lalu putus denganmu? Ibu, Chen Zhe yang duluan putus dengan Linnea. Kenapa kamu tidak tanya dia? Kapan mulai dekat dengan kakakku? Chen Zhe saat bersama aku sudah putus dengan Lin Meiya. Sudahlah. Anak muda pacaran. Maaf, Direktur. CEO, ayahku masih menungguku makan di rumah. Aku pulang dulu. Aku akan. Ouyang. Sopir akan mengantarnya pulang. Tidak usah repot, Direktur. Aku akan panggil taksi sendiri. Sangat mudah. Panggil taksi apa? Aku antar kamu. Ayo. Meiya, maaf. Aku juga tidak menyangka ibuku akan berkata seperti itu. Jangan kamu simpan di hati. Yang. Sebelumnya, kamu memintaku menjadi sekretarismu. Pertama, ingin membantuku menemukan wanita di balik Chen Zhe. Apakah kamu ingin menjadikanku tameng Li Weiwei? Sekarang, wanita di belakangnya sudah ditemukan. Li Weiwei juga tidak mengganggumu lagi. Jadi, lebih baik aku pergi saja. Lin Meiya, aku tidak mengizinkanmu pergi. Kenapa? Karena aku jatuh cinta padamu. Aku ingin bersamamu. Sekarang ini, 1 menit tidak melihatmu, aku merasa tidak nyaman. Melihatmu diganggu orang. Aku ingin sekali menahan semua bahaya untukmu. Mengerti? Jadi, aku ingin tahu. Sekarang ini, bagaimana perasaanmu terhadapku? Lin Meiya ini, dengan segala cara mendekati Ouyang, sekarang berusaha masuk ke perusahaan. Mengendalikan Ouyang dengan sempurna, dia tidak sederhana. Menurutku, sekarang Ouyang lebih seperti asistennya. Xiao Rui, sudah saatnya begini.
Kenapa kamu masih menyimpannya di perusahaan? Awalnya aku ingin memecat Lin Meya. Ayahku yang turun tangan, memaksa menekan masalah ini. Sekarang konferensi pers sudah sukses. Lin Meya mencuri perhatian di konferensi pers. Menurutku, Ouyang semakin tidak bisa lepas dari Lin Meya ini. Ingin memecatnya juga semakin sulit. Benar kan, Ayah? Sudah. Kamu lebih baik dari adikmu berapa banyak? Ayah, maksudmu apa? Jangan tersinggung, aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin Ourui mengerti. Pernikahan keluarga Ou harus sepadan. Ayah, Direktur. Aku minta maaf, tapi maafku hanya karena aku tidak bisa memilih latar belakangku. Sejak kecil orang tuaku meninggal. Besar di panti asuhan. Bahkan sekolah pun bisa diselesaikan berkat bantuan pemerintah. Jadi aku akui sendiri kalau asal-usulku rendah. Tapi aku yakin diri cukup rajin dan berusaha keras. Aku mengerti yang ayah katakan tentang kesepadanan. Tapi aku tidak merasa itu satu-satunya standar untuk dua orang bersama. Cinta antara dua orang juga penting. Aku mencintai Ourui. Aku yakin dia juga mencintaiku. Jadi aku mohon ayah beri aku kesempatan. Biarkan aku buktikan diriku bisa melalui usaha. Untuk layak bersamanya. Xiao Chen. Pernyataan ini aku setuju jika dua orang bersama tanpa cinta. Memiliki banyak pun sia-sia. Argumenmu hari ini. Aku sangat setuju. Direktur. Benar kan? Satu. 456, 4567, ini ganjil. Masih kurang satu hidangan, sebentar lagi datang ya. Siap. Terima kasih. Hidangan sudah lengkap. Tapi orangnya belum lengkap. Wei Wei. Wei Wei, makan. Ngapain masih berdandan? Apa perlu kami mainkan musik untukmu? Paris, ini musik pernikahan ya. Ini pernikahan. Ayah, ibu, kakak. Maaf, kali ini aku yang salah. Aku minta maaf sama kalian. Sebentar lagi aku akan menebus pipa rokok ayah. Baiklah, ayo Wei Wei sini. Biarkan kakek lihat. Lihatlah cucuku ini, ngapain sih? Salah ya salah kan? Yang penting selamat pulang, tidak kurang suatu apa kan? Sejujurnya, karena urusanmu ini, aku beberapa malam. Aku tidak bisa tidur, tahu tidak? Maaf kakek, buat kakek khawatir. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak diam-diam pergi ke Asia Tenggara tanpa bilang. Kakakku tidak akan menelpon Ouyang. Kalau Ouyang dan Lin Meya tidak akan pergi ke sana mencari aku. Kita juga tidak akan bertemu dengan perampok. Ya. Maaf, aku tidak akan lagi sembarangan seperti ini. Nah itu baru baik, ayo duduk. Cepat duduklah. Kok tiba-tiba Wei Wei kita berubah ya? Bikin kaget saja. Ayo, untuk Wei Wei pulang. Selamat datang pulang, selamat sampai rumah, bersulang, bagus sekali. Perslang. Bagus. Jigua. Ini sudah jam berapa? Kamu tidak pergi ke toko? Hari ini Xiaoya pulang dinas. Aku ingin masak untuknya dulu baru pergi ke toko. Kakak. Eo lepas. Lepas apa? Baju? Ngapain? Aku cuci. Kamu ini ngapain sih? Aku yang cuci, cepat lepas. Ini baru pagi aku pakai. Cuci apa sih? Baru pagi pakai sekarang sudah berkeringat. Kamu ini bagaimana sih? Lanjut latihan. Lanjut latihan. Lanjut latihan. Jihong. Cepat ambilkan baju, aku masih menjemur ini. Ya. Sapetin dong. Datang,
Datang, ayo. Ngapain sibuk-sibuk gitu sih? Tinggal aja di sini. Nggak ada yang maksa kamu kerja kok. Nggak bisa gitu. Kita kan punya etika, nggak bisa seenaknya tinggal di sini. Aku harus PK, bantu-bantu dikit. Legit pula. Xiaoya kan sebentar lagi pulang. Aku mau pastikan sebelum dia pulang, semuanya rapi dan bersih. Aku akan merapikan ruang tamu. Nggak usah diantar. Sudah sampai depan rumah. Nanti ketahuan bapakku nggak baik. Kamu pulang aja. Tadi kan kamu nggak ngasih muka ke bapakmu. Lebih baik pulang cepat. Aku mau cari waktu buat bicara sama bapakmu. Aku baru aja pulang. Soal Duruonan. Aku masih punya banyak pertanyaan buat dia. Banyak banget hal yang numpuk. Aku khawatir dia nggak kuat. Tunggu beberapa waktu lagi, ya. Baiklah. Soal kita berdua. Aku mau rahasiakan dulu. Buat orang tuamu juga rahasia. Masalah Chengze dan kakak Kourui. Pasti bikin mereka pusing sebentar. Jalan ke depan kayaknya berat ya. Jangan takut, ada aku. Aku takut apa? Aku ini Lin Mei ya. Pernah takut? Cium aku dong. Cium apaan sih? Baru dicium dikit udah lancang ya? Cium dong, nggak dicium nggak boleh pulang. Bapak, Xiaoya pulang. Cepetan. Ayo kasih aku. aku ambil sendiri nggak apa-apa. Cepat duduk Xiaoya. Taruh sini aja. Pakai uang. Zayao, Xiaoya pulang. akhirnya pulang. Kangen sama tante nggak? Tante kangen banget sama kamu. Ayahmu baru saja menyebutmu. Bibi, kapan kamu datang? Aku sudah datang sebentar. Kalau begitu, kamu ngobrol saja dengan ayahmu. Aku akan bawa barang-barangmu ke dalam. Tidak perlu, Bibi. Kamu duduk saja, aku yang urus. Aku bisa sendiri. Aku saja. Kamu duduk di sini ngobrol dengan ayahmu. Jangan repot. Cepat duduk, Xiaoya. Sudah makan di pesawat? Haus atau lapar? Sudah makan? Tidak haus? Tidak lapar? Semua baik, ayah. Ayah, Bibi ini kenapa? Dulu dia sangat tidak suka padaku. Kenapa hari ini begitu ramah, seperti orang lain? Akhir-akhir ini, suaminya sedang ingin bercerai. Katanya dia punya wanita lain di luar. Sekarang rumah dan uang. Semua dikuasai suaminya. Bibi baru-baru ini minta bantuan orang, dapat pensiun dini karena sakit. Buka lapak pakaian, tapi 2 tahun ini bisnis tidak bagus. Akhir-akhir ini juga tutup. Hasilnya, uang pensiun sakitnya sedikit. Masih harus bergantung pada suaminya, sekarang ini masalah.
Bahkan rumah pun tidak bisa pulang. Lalu, Dia mungkin akan tinggal di rumah kita sebentar. Tunang, dia tidak akan lama, aku akan cari rumah untuknya. Setelah ketemu, dia akan pindah. ayah, selama kamu tidak keberatan, aku juga tidak masalah. Bagus, bagus. Tapi aku rasa ini bukan solusi jangka panjang. Rumah dan tabungan mereka, termasuk harta bersama dalam pernikahan. Suaminya tidak berhak mengusir Bibi dari rumah. Jika mereka bisa berdamai, itu yang terbaik. Jika tidak, Bibi bisa melaporkan suaminya ke pengadilan. Suaminya adalah pihak yang salah dalam pernikahan ini. Saat pembagian harta, hakim akan memihak Bibi. Ada juga yang seperti itu? Kalau begitu, aku akan hubungi Feng Dashi. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Ayah, lalu Bibi tinggal di mana di rumah kita? Bibi sakit pinggang, biar dia tidur di kamarku. Aku tidur di ruang tamu. Tidak bisa seperti itu. Pinggangnya tidak baik, tapi pinggangmu baik. Iya. Kamu bekerja keras setiap hari di warung makan, kamu yang paling lelah. Begini saja, biarkan dia tidur di kamarku, aku tidur di ruang tamu. Tidak, ini tidak boleh. Tidak usah. Bibi suka tidur di ruang tamu. Ruang tamu ada TV. Sebenarnya aku mengganggu kalian. Aku agak malu, tapi... Siapa suruh kita satu keluarga? Sudah, Bibi, jangan sungkan. Pinggangmu tidak baik. Tidur saja di tempat tidurku, kasurku tidak terlalu keras atau terlalu lembut. Kamu pasti akan merasa nyaman. Kakak. Xiaoya dari kecil sudah pintar. Dari kecil kamu yang paling sayang sama Bibi. Kalau begitu Bibi tidak akan berdebat lagi. Aku akan pindahkan barang-barangku ke kamarmu. Aku sebentar lagi akan bantu pindahkan barang-barangmu. Syukurlah Tuhan kasihan padaku. Memberikanku seorang ayah yang menyayangiku. Siapa namanya? Namanya Lin Ziguo. Bagaimana bisa dia? Dia yang mengangkatmu? Kamu kenal Lin Ziguo? Ayahku tahu kamu. Jangan salahkan dia. Dia pasti takut kamu menyimpan dendam. Ayah, ada satu hal. Aku ingin bertanya padamu. Baik, katakan, Xiaoya. Aku ingin tanya sesuatu. Di mana kita menyimpan camilan? Seperti kuaci, kacang tanah, kacang mete, ceker ayam, kulit tahu, leher bebek pedas, dan sebagainya. Ada di rumah. Di bawah meja ruang tamu, ada kuaci. Cari saja. Baru tanya orang yang tepat, tanya ayahmu saja tidak tahu. Sekarang Bibi tidak bisa hidup tanpa camilan. Xiaoya. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Lanjutkan. Tidak ada, nanti saja. Ayah, aku akan membereskan barang-barang. Zhigua. Sudah selesai bicara? Lanjutkan latihan. Baik, lanjutkan latihan. Ayo sini. Ayo. Xiaowei. Aku harap kamu bisa berpikir jernih. Tinjau kembali hubungan kalian berdua. Kamu yakin? Bukan karena cinta, hingga kehilangan akal sehat. Aku yakin. Aku tidak tahu kapan kalian mulai bersama. Jika saat bersamamu masih berhubungan tidak jelas dengan Lin Meya itu, maka aku harus mengingatkanmu. Mungkin kamu salah menilai orang. Terima kasih atas peringatannya. Aku yakin tidak salah menilai orang. Kamu sulit mengerti pemikiran dan tindakan orang seperti Chen She dengan latar belakang keluarganya.
Kamu tidak bisa membayangkan ada orang yang demi meraih kesuksesan tidak punya batasan. Setelah beberapa kali berinteraksi dengannya, kurasa pria ini terlalu licik dan dalam. Kamu bukan tandingannya. Ayah. Ayah memandang Chen Zle seperti itu? Apa masalah dengan latar belakang dan keluarganya? Apa itu salahnya jika orang tuanya sudah tiada? Mengapa ayah langsung menyamaratakan semua orang? Baik. Meski dia licik dan dalam. Tapi itu pasti tidak akan digunakan padaku. Baik. Aku akan memberinya satu kesempatan. Terima kasih, Ayah. Aku pergi dulu. Maaf hari ini jadi begini. Tidak apa, aku sudah senang ayahmu memberiku kesempatan. Aku akan berusaha mendapatkan pengakuannya. Aku tidak akan tinggal di Fanghua beberapa hari ini. Kamu istirahatlah yang cukup. Di momen penting seperti ini, bagaimana aku bisa istirahat? Besok pagi aku akan menjemputmu. Pulanglah. Aku antar kamu. Aku baru tenang melihatmu sampai rumah. Halo, yang pergi kemana? Tidak tahu. Kalian tahu Lin Meya pergi kemana? Juga tidak tahu. Hello Maya. Kali ini kita bersimpang jalan. Kami sempat khawatir, sangat takut terjadi sesuatu padamu. Tapi kamu sebenarnya bagaimana? Kok tiba-tiba kamu putus sekolah? Nggak apa-apa, cuma ayahku belakangan kesehatannya kurang baik. Pengen aku cepat pulang, ngurus bisnisnya di dalam negeri. Jadi aku pulang. Nggak perlu buru-buru banget kan? Kamu tinggal setengah tahun lagi bisa lulus dengan lancar. Ada hal-hal yang nggak bisa ditunggu, kalau sampai terlewat. Mungkin nggak akan ada kesempatan lagi. Jadi, aku harus memanfaatkan waktu yang masih bisa kurai, dan menggenggamnya erat. Ngerti? Meski aku nggak tahu apa yang terjadi padamu, tapi Siu, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Makasih Maya. Udah deh jangan bahas aku, ceritain dong kamu. Kalian di Thailand gimana sih? Terus soal saudara kembar Li itu, gimana ceritanya? Jangan dibahas deh. Soal ini. Ceritanya panjang. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, aku dengerin.
Ayah, kok ada di sini? Nok. Kamu sudah menderita. Jiang Yilong baru telepon aku. Dari gerombolan yang nangkep kamu itu. Beberapa orang kabur, jadi dia harus tinggal lebih lama di Bangkok. Buat bantu penyelidikan. Uyang. Ada hal yang sudah kupikirkan bolak-balik. Sebaiknya kuberitahu kamu. Apa ayah? Jadwal perjalananmu kali ini, cuma kukasih tahu ke kakakmu. Maksudnya? Ayah. Jangan-jangan ayah curiga sama kakakku? Masa sih? Meskipun sehari-hari dia nggak suka sama aku. Aku kan tetap adiknya. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku juga nggak percaya. Kronologi kejadiannya. Ya seperti itu. Maya, kamu sama Ouyang jodohnya nggak cocok ya? Kok tiba-tiba nanya gitu? Lihat deh, sejak kenal dia. Pertama putus sama Chen Ze, lalu diculik lagi. Lalu hampir tertimpa papan iklan. Terakhir kamu disandera, hampir kehilangan nyawa. Ini semua kebetulan, kan? Aku rasa sih, kamu mengalami terlalu banyak hal sejak pulang. Siu. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Katakan. Cepat katakan. Aku dan Ouyang sudah bersama. Apa maksudnya sudah bersama? Artinya kami pacaran. Resmi menjalin hubungan. Kamu kenapa, Siu? Apa kamu marah padaku? Aku tahu hal seperti ini sebelum mengambil keputusan. Pasti harus berdiskusi dulu denganmu. Kalau tidak, kamu pasti marah padaku. Tapi Siu, jangan khawatir tentang aku. Hal ini juga sudah kupikirkan matang-matang. Baru kuputuskan. Setelah berinteraksi dengan Ouyang selama ini, dia tidak seperti yang digosipkan orang-orang sebelumnya. Sebenarnya dia orang yang baik. Bukan, bisa dibilang sangat-sangat baik. Tapi orang tuanya mungkin tidak akan menerimaku. Soalnya harus sederajat, kamu tahulah. Kapan kalian mulai bersama? Hari ini. Jadi kamu tidak mencintai Chen Ze lagi? Jangan pernah lagi menyebut Chen Ze padaku. Kamu tahu Chen Ze bersama siapa sekarang? Chen Ze dan kakak Ouyang, Ourui, sudah bersama. Dan itu terjadi saat aku masih sekolah di Prancis. Mereka sudah bersama sejak itu. Jadi kamu bersama Ouyang untuk balas dendam pada Chen Ze? Masa sih? Kamu pikir aku seperti itu? Tentu saja aku tidak akan melakukan itu. Saat di Thailand, aku sudah tahu mereka berdua bersama. Pertama kali aku mendengar kabar ini. Jujur saja, di dalam hati aku sama sekali tidak merasakan apa-apa reaksiku itu. Bahkan membuatku kaget sendiri. Apa aku terlalu kejam? Tapi saat Ouyang mengungkapkan perasaannya padaku, aku sebenarnya cukup senang. Ouyang yang duluan mengungkapkan perasaannya padamu. Iya. Siu, kamu kenapa? Jangan seperti ini. Apa kamu merasa aku salah karena menerimanya? Ayah. Menurutku kamu terlalu impulsif. Aku paling paham dengan anak laki-laki seperti Ouyang. Dia belum pernah bertemu dengan gadis seperti kamu. Dia merasa segar dan menarik. Tapi lama-lama dia akan merasa bosan. Ditambah lagi, kamu juga sudah bilang, keluarganya tidak akan setuju. Kamu bersamanya. Nanti yang terluka lagi adalah kamu. Maya. Aku sarankan kamu cepat-cepat mengundurkan diri. Jauhi Ouyang, jangan sampai semakin terjerumus. Kamu sudah pernah terluka.
Sekali dari Chenhe, kamu harus belajar dari pengalaman dan pelajaran. Siu, aku bukan mencari alasan untuk Ouyang. Tapi aku, Jangan, tapi, lagi. Aku tahu, saat cinta datang, itu bisa membutakan mata. Sekarang kamu merasa semuanya baik-baik saja. Mengakhiri semuanya saat masih indah, bukanlah hal yang buruk. Bagaimana menurutmu? aku mengerti maksudmu, Siu. Tapi untuk hal ini, aku butuh waktu sebentar untuk memikirkan semuanya dengan jelas. Baru kemudian membuat keputusan. Terima kasih, Siu. Kamu selalu bisa membuatku sadar. Bicara tentang Lin Meya. Ayah, maaf. Hari ini aku tidak mendengarkanmu, nekat mengantarnya. Tapi dia benar-benar banyak membantuku. Lagi pula, ayah yang mengundangnya makan di rumah, jaraknya jauh. Aku tidak bisa membiarkannya pulang sendirian. Aku yang mengundangnya makan di rumah. Tapi apakah dia makan? Ayah juga lihat. Hari ini, apa yang ibu katakan? Siapa yang bisa makan dengan tenang? Apalagi Chenze adalah mantan pacarnya. Chenze diam-diam pacaran dengan kakakku tanpa sepengetahuan Linia. 2 tahun. Kalau bukan karena dia kembali dari Prancis. Mungkin dia masih tidak tahu sampai sekarang. Sebenarnya dia tidak seharusnya datang hari ini. Seharusnya dia diundang secara resmi. Maksudku, dia tidak seharusnya diundang bersama Chenze ini. Pada saat yang sama. Apa kau sudah jatuh cinta pada Lin Meya ini? Jika kau benar-benar jatuh cinta pada Lin Meya, aku sarankan kau segera menghentikannya. Tarik kembali perasaanmu. Kau harus tahu, aku tidak akan pernah menerima menantu seperti itu. Ayah, apa maksudmu? Apa maksud seperti itu? Dia kenapa? Penggerannya padamu. Semua kulihat. Beberapa waktu ini, kau sangat rajin dan sudah mencapai beberapa prestasi. Tapi pengaruh tetap pengaruh. Jadi asisten boleh, tapi bukan berarti dia bisa menjadi istrimu di masa depan. Jika dia yang punya niat seperti itu, maka aku tidak akan segan-segan. Lihat, lihat. Di setiap tempat dipasang foto. Apa maksudnya? 4 anggota keluarga ingin menguasai masing-masing gunungnya? Ngapain bikin beginian? Ibu, kenapa malah nangis, Ibu? Aku baik-baik saja. Lihat kan aku baik-baik saja. Kalau aku tahu siapa yang melakukan ini, aku ingin menusuknya sekali. Jangan menusuk. Bos penculiknya sudah mati. Mau menusuk siapa? Sejak kau pulang, tidak bilang apa-apa pada ibu. Apa mereka memukulmu? Biar ibu lihat apakah kau terluka. Sudah, Ibu. Ibu, maafkan aku, membuat Ibu khawatir. Mereka tidak memukulku. Juga tidak menyakitiku. Setiap hari dijamu dengan makanan enak. Janji sama ibu. Qu'est-ce qui vit ke depannya? Jangan buat ibu khawatir lagi, ya? Baik, Ibu. Tenang saja. Sudah, jangan nangis.